Halo semuanya, di video kali ini aku mau mereview tata artistik dari film Percy Jackson and the Olympians Lightning Thief. Selamat menonton! Percy Jackson and the Olympians The Lightning Thief adalah film fantasi yang disutradarai oleh Chris Columbus. Film ini adalah adaptasi dari The Lightning Thief, buku pertama dari seri novel Percy Jackson and the Olympians, yang merupakan karangan dari Rick Riordan. Film ini bercerita tentang Percy Jackson yang diperankan oleh Logan Lerman adalah seorang anak remaja yang belum tahu sejarah keturunannya. Ia bahkan tidak tahu bahwa dirinya adalah keturunan dewa laut dari Yunani kuno, yaitu Poseidon, dan seorang demigod, setengah dewa dan setengah manusia. Hingga suatu ketika, ia dituduh sebagai pencuri pedang Lightning Bolt milik Zeus, sang dewa petir, di perkemahan Half-Blood. Berawal dari situlah, Percy kemudian diburu oleh dewa dan monster jahat Yunani kuno. Untuk membersihkan namanya dan menyelamatkan alam semesta, Percy dan kedua sahabatnya, Grover yang diperankan oleh Brandon T. Jackson dan juga Annabeth yang diperankan oleh Alexandra Daddario, akhirnya memutuskan untuk mencari Lightning Bolt yang hilang tersebut. Film ini dibuka dengan pemandangan dari atas gedung tinggi The Empire State Building yang terdapat di kota New York, Amerika Serikat. Di atap gedung itu nampak dewa langit Yunani Zeus dan bertemu dengan dewa lautan Yunani Poseidon. Karena mereka bertemu dalam ukuran wujud asli manusia, jadi mereka hanya memakai pakaian biasa, bukan memakai pakaian yang mereka kenakan di alam dewa mereka. Kedua dewa Yunani itu tampak berseteru karena satu hal. Rupanya Zeus menuduh bahwa salah satu demigod atau anak setengah dewa Poseidon, Percy Jackson, telah mencuri tongkat petir milik Zeus yang hilang secara misterius. Poseidon menyanggah tuduhan Zeus ini dengan argumen bahwa Percy Jackson telah menginjak usia remaja itu bahkan tidak tahu bahwa dirinya merupakan seorang demigod. Tetapi Zeus mengatakan bahwa ia tidak mau tahu. Zeus mengumumkan bahwa jika tongkat petir itu tidak dikembalikan padanya sebelum titik balik matahari musim panas yang akan tiba dalam jangka waktu 2 minggu, maka ia akan terjadi perang besar di antara para dewa dan dewi Yunani. Suatu saat, sekolah Percy sedang mengadakan karya wisata ke sebuah museum sejarah. Bisa dilihat dari segi arsitekturnya, banyak patung-patung dan juga ukiran-ukiran yang mengangkat dan menggambarkan tema-tema Yunani kuno. Namun, dalam acara karya wisata itu, guru pembina mereka, Miss Dodds, tiba-tiba menampakkan wujud aslinya sebagai sosok Fury, makhluk dongeng bersayap mengerikan yang bernama Alecto. Makhluk ini memiliki banyak sayap dengan warna seperti kebiru-biruan dan keunguan dengan tubuh yang kurus serta gigi-gigi runcing yang tajam dan juga kepala yang botak. Alecto mencoba menyerang Percy dan meminta dengan paksa agar Percy menyerahkan tongkat petir Zeus itu. Untungnya, Percy mendapat bantuan dari sahabatnya Grover Underwood dan guru bahasa Latinnya Mr. Brunner yang menjauhkannya dari Alex. Mr. Brunner juga menyuruh Grover untuk segera mengantar Percy dan Sally ke perkemahan Blasteran, sebuah tempat perkemahan dan pelatihan musim panas rahasia untuk anak-anak demigod. Ketika mereka sampai di gerbang perkemahan Blasteran, tiba-tiba muncul sosok Minotaur, yaitu makhluk berupa manusia berkepala banteng yang menyerang Percy hingga Percy pingsan. Percy akhirnya tersadar dan bangun dari pingsannya setelah 3 hari berlalu. Di perkemahan Blasteran, Percy mengetahui untuk pertama kalinya tentang fakta bahwa ia adalah putra dari Poseidon, dan temannya Grover selama ini adalah seorang Satri, makhluk yang bagian atas tubuhnya manusia dan bagian bawah tubuhnya menyerupai domba, yang menyamar sebagai sahabat Percy di sekolah. Grover juga merupakan satyr yang ditugaskan untuk melindungi Percy. Sementara itu, Mr. Brunner sebenarnya adalah sesosok centaur, makhluk yang bagian atas tubuhnya manusia dan bagian bawah tubuhnya menyerupai kuda, yang bernama asli Chiron. Chiron ini merupakan pimpinan pengajar di perkemahan Blasteran. Di sana, ia juga bertemu dengan sejumlah anak-anak demigod lainnya di perkemahan itu. Termasuk di antara mereka adalah Annabeth Case, putri dari Dewi Athena, dan juga Luke Castellan, putra dari Dewa Hermes. Pakaian yang digunakan di perkemahan itu rata-rata adalah pakaian-pakaian perang, terdiri dari perisai, sepatu buat alat perang, dan juga senjata-senjata perang lainnya. Semua peralatan yang ada di perkemahan itu juga berbeda jauh dengan peralatan yang ada di dunia manusia. Kebanyakan peralatan itu menggunakan lapisan emas dan juga bentuk-bentuk yang merupai zaman-zaman Yunani kuno. Mereka bertiga pun memulai petualangan mereka. Tempat yang pertama mereka kunjungi adalah tempat Medusa, makhluk mitologi Yunani yang digambarkan sebagai wanita dengan rambut yang dipenuhi ular.
Percy, Annabeth, dan juga Grover melanjutkan perjalanan mereka ke Museum Parthenon di wilayah Nashville. Percy, Annette, dan juga Grover melanjutkan perjalanan ke Museum Parthenon di wilayah Nashville. Pada pertulangan kali ini, mereka menggunakan pakaian-pakaian biasa. Mereka tidak menggunakan pakaian yang mereka kenakan pada saat perkemahan, karena hal tersebut dapat menarik perhatian manusia-manusia lainnya. Saat di sana, mereka bertemu dengan sesosok Hydra, makhluk mitologi Yunani dengan kepala bercabang, yang akhirnya berhasil dibukukan oleh Grover dengan menggunakan kepala Medusa. Mereka meneruskan misi mereka untuk mencari tongkat Peter milik Zeus, dan mereka tiba di hotel dan kasino Lotus yang terdapat di kota Las Vegas. Terlihat dari desain interior dan juga properti-properti yang digunakan benar-benar mirip dengan kasino-kasino yang berada di dunia nyata. Dan akhirnya mereka sampai di Underworld dan bertemu dengan Hades. Hades berhasil mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa selama ini tongkat petir Zeus tersembunyi di perisai Luke. Oleh karena itu, Luke lah yang sebenarnya merupakan sang pencuri petir yang dicari oleh para dewa, bukan Percy. Percy dan Luke pun kemudian terlibat dalam sebuah duel kekuatan. Di akhir pertarungan sengit itu, Percy membentuk sebuah trisula dari air dan melemparkannya ke arah Luke hingga Luke terjatuh dan tenggelam ke dalam sungai Hudson. Dan Percy kembali ke Gunung Olympus dan segera menyerahkan tongkat petir itu pada Zeus. Percy juga untuk pertama kalinya bertemu dengan Poseidon ayahnya. Bisa terlihat pakaian yang mereka gunakan terlihat seperti pakaian-pakaian kuno, dengan para laki-laki menggunakan seperti perisai perang di badannya dan juga perempuan menggunakan gaun. Nah, itu dia review artistik film Percy Jackson. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di review artistik selanjutnya. Percy Jackson and the Lightning Thief.